Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Babe belum datang kan? Gak usah. Apa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sudah, setelah berdoa, sekarang kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Notasinya mendengarkan. Ayo nyanyi bersama. Kebangsaan. Udah lama nggak dengar lagu Indonesia Raya kan? Nah, selanjutnya hari ini kita akan bernyanyi tentang lagu Kicir-Kicir. Bersama-sama ya, dengerin lagu Kicir-Kicir dari Jakarta. menghibur semua orang. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur
Nah, selanjutnya masih ingat lagu Maryam Tomong? Enggak. Tapi masih ingat nadanya ya? Nanti akan Tahu. Ibu tampilkan liriknya. Kita akan bernyanyi bersama. Coba soundnya, bunyinya. Soundnya. Speakernya dibuka semuanya. Kita harus nyanyi bersama-sama. Iya. Udah siap? Selendang madi kinjang panjang madi tor paneoli kanting masang monteng kemahangon Maria pamudai nam sinapang masin Maria pamudai nam sinapang masin Selendang madi kinjang panjang madi tor pangeoni konting masong ondeng kemahangon Maryam tomodainan sinapang masin Maryam tomodainan sinapang masin. Nah, udah ingat kan lagunya? Selanjutnya. Ingat, Bu. Ingat dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita sudah bernyanyi Indonesia Raya, kita sudah bernyanyi lagu daerah. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan belajar. Hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, sebelumnya nih, Ibu akan memberitahukan tentang sebuah informasi. Ini informasi penting. Kita buka. Nah, kalian tahu nggak sih kapan kita akan ujian? Belum tahu ya? Oke, hari ini akan Ibu informasikan kapan kita ujiannya. Ternyata something wrong. Nih, ini tanggal ujian kita. Kita akan ujian tanggal 26 April, 27 April sampai 5 Mei. Dan ini berarti kita akan ujian 1 bulan lagi. Nah, 1 bulan, ini tanggal berapa coba? 22 kan? Tanggal 22, pas berarti hampir 1 bulan kita akan mempersiapkan ujian. Nah, terus bagaimana untuk mempersiapkan ujian? Seperti orang buta, kita juga harus mempunyai alat untuk agar kita ngerti tuh ke arah mana nih kita. Nah, saya tahu, Ibu tahu bahwa kita semua pasti menginginkan nilai-nilai yang bagus. Kalau orang buta bisa berjalan menggunakan tongkat, maka kita untuk bisa lulus dengan baik dan nilai terbaik, maka kita harus belajar dari kisi-kisi. Kita nggak bisa lepas dari kisi-kisi. Apa itu kisi-kisi? Kemarin udah Ibu share kan tentang kisi-kisi. Kisi-kisi ujian yang udah Ibu share di grup, itu adalah materi yang akan keluar. Contohnya, nih akan Ibu kasih contohnya. Contohnya, ini contoh materinya. Ini matematika, ini yang namanya kisi-kisi ya. Bagaimana cara kamu belajarnya? Misalnya pelajaran matematika. Materi yang pertama, ini nomor soal nomor 1. Biasanya nomor 1 yang akan keluar itu materinya peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Berarti apa nih yang harus kamu pelajari? Yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, berarti kamu harus belajar tentang penjumlahan pengurangan. Itu nanti nomor 1 yang keluar ini nih. Kamu harus belajar. Belajar penjumlahan pengurangan. Soal nomor 2. Nomor 2 apa yang akan keluar? Yang akan keluar itu menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, kuncinya adalah perkalian dan pembagian. Berarti nanti nomor 2 soalnya tentang perkalian pembagian. Kamu harus belajari tentang perkalian pembagian. Sampai selanjutnya nanti juga akan ada esai. Esainya apa yang akan keluar? Nah, nih contohnya esai yang keluar. Nomor 31 tentang KPK FPB. Lihat.
KPK FBB disajikan soal cerita, nanti akan ada soal cerita, kamu akan menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kisi-kisinya. Paham ya? Nanti yang sudah Ibu share di grup tentang kisi-kisi, kamu pelajari, kalau bisa kamu print, lalu kamu pelajari, belajar dari situ. Sama seperti orang buta yang berjalan dengan tongkatnya, maka kita untuk ujian, mempersiapkan ujian, kita akan berpegang pada kisi-kisi ujian. Paham ya? Nah, something wrong again. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. IPA untuk soal ini insya Allah akan keluar pada soal nomor 10 sampai 16. Dan nomor 31 yang ini akan keluar nih. Apa nih yang soal yang akan keluar? Yang akan keluar adalah struktur dan fungsi makhluk hidup. Kemudian kita belajar hari ini dua nih tentang IPA, yaitu untuk nomor 17 sampai nomor 20 dan 32 sampai 34 esai itu tentang benda dan sifatnya. Apa saja? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Oh ya, sebelumnya, jadi dalam satu minggu itu ada 5 hari. Dalam 5 hari itu kita akan membagi dengan beberapa materi. Misalnya hari Senin. Hari Senin kita akan menentukan kisi-kisi tentang matematika. Berarti khusus hari Senin kita akan belajar matematika ya. Kita akan membedah soal-soal ujian matematika. Hari Selasa kita akan membedah soal IPA. Hari Rabu kita akan belajar tentang IPS. Hari Kamis kita akan belajar tentang PK, Bahasa Indonesia. Hari Jumat, kamu akan belajar tentang PLBJ dengan Budian dan belajar tentang PKN. Nah, materi-materi itu yang akan kita pelajari. Untuk hari ini, pagi ini, kita akan belajar tentang IPA dulu. Nah, selanjutnya, struktur dan fungsi makhluk hidup. Kita belajar struktur. Makhluk hidup, kamu tahu makhluk hidup? Contohnya, ini kita lihat. Kalian bisa lihat gambar yang pertama, ini adalah ikan. Ikan. Oke. Ikan itu bergerak, itu menggunakan sirip dan ekor. Dia bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Fungsinya buat apa nih ini sirip? Sirip buat apa sama ekor? Sirip dan ekor berfungsi untuk berjalan atau berenang. Berenang, berjalan itu biasanya menggunakan kaki, tapi kalau misalnya menggunakan sirip dan ekor itu berenang. Contohnya ikan. Nanti di soal biasanya ada gambar, misalnya ada gambar ikan. Terus alat gerak dari gambar di samping adalah, nah kamu akan menjawab, oh kalau ikan itu berjalan atau berenang nih? Oh berenang. Kalau berenang berarti menggunakan sirip dan ekor. Selanjutnya gambar yang kedua adalah, bisa dilihat gambar apa? Gambar apa? Katak. Dia di darat atau di air? Katak, Bu. Katak di darat atau di air? Di darat. Kalau di darat, maka dia menggunakan kaki. Biasanya yang di darat itu menggunakan kaki. Darat dan air. Katak itu di darat. Di darat dia menggunakan kaki. Nanti kalau di air baru nanti beda lagi. Nah, dia menggunakan kaki untuk apa? Berjalan, melompat, dan berenang pun menggunakan kakinya. Dia menggunakan kakinya nih kalau katak. Selanjutnya adalah buaya. Buaya, kamu belum pernah lihat buaya dengan mata. Yang pernah ke kebun binatang pasti udah pernah lihat buaya. Buaya itu bergerak menggunakan apanya coba? Kaki. Dia bukan hanya menggunakan kaki, dia juga menggunakan perut dan dia bantu dengan perutnya dan ekornya. Tapi dia memang menggunakan, kalau misalnya di darat dia menggunakan kaki dengan cepat, badannya agak diatasin lalu dia bergerak menggunakan kaki. Itu buaya. Kalau ular dia bergerak menggunakan perut. Nah, kalau penyu ternyata dia menggunakan kaki dayung. Jadi penyu itu ternyata punya kaki. Dia kan penyu. Nah, untuk apa nih? Untuk berjalan. Kalau buaya dia menggunakan kaki untuk berjalan. Kalau ular berjalan atau merayap? Merayap. Kalau merayap itu biasanya menggunakan perut. Terus selanjutnya gambar nomor 4 adalah
Burung bergerak menggunakan sayap kalau lagi terbang. Kalau lagi di darat bergerak menggunakan kaki. Nah, ada burung unta. Burung unta itu menggunakan kaki. Burung unta itu burung yang gede kan? Yang gede. Burung unta itu yang burung yang besar, itu dia menggunakan kakinya. Nah, untuk apa? Berjalan, berlari, terbang. Terakhir 5 yaitu gambar sapi. Sapi di darat atau di air? Darat. Darat. Biasanya hewan-hewan yang berada di darat itu bergerak menggunakan kaki. Nah, kalau paus, lumba-lumba menggunakan sirip atau ekornya juga. Nah, ingat ya, yang penting kalau misalnya biasanya hewan yang berada di air itu mereka bergerak menggunakan sirip dan ekor. Tapi kalau misalnya di darat itu menggunakan kaki. Kalau terbang pasti menggunakan sayap. Bisa memahaminya? Soalnya biasanya yang akan keluar itu gambar, lalu kamu akan, kalau nggak ditanya alat geraknya, mungkin akan ditanya fungsinya. Paham ya? Sudah paham tentang ini ya? Tentang alat gerak. Selanjutnya. Nah, kita lihat. Ini yang namanya sirip. Sirip, ini sirip dada, ini sirip perut, ini ekor. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Buaya bergerak menggunakan kaki dan dibantu dengan ekor. Burung bergerak menggunakan sayap. Kalau monyet menggunakan dia bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Buntut ngarang nih. Selanjutnya, kita lihat. Coba ibu akan tunjuk. Abdullah Zahir, kelinci bergerak menggunakan apa? Dengan apa? Kaki, betul. Terus bunga, kalau katak menggunakan bunga. Katak bergerak menggunakan kaki, betul. Javier, ikan bergerak menggunakan Sirip dan buntut. Betul. Nah, Mahesa, mana gambar itu? Kok hilang? Mahesa, burung bergerak menggunakan Sayap dan kaki. sayap dan kaki. Manha, cicak bergerak menggunakan Kaki dan otot perut. iya. Selanjutnya Mutini kambing bergerak menggunakan kaki, betul. Paham ya tentang hewan-hewan dan cara bergeraknya. Sistem pernafasan manusia bernafas. Sekarang belajar tentang pernafasan manusia bernafas. Makhluk hidup itu pasti bernafas. Bernafas menggunakan apa? Hidung. Bernafas menggunakan. Yang masuk itu apa sih? Yang masuk melalui hidung itu apa yang masuk melalui hidung? Udara. Nah, ini adalah sistem pernafasan manusia. Lihat, yang pernafasan yang utama masuk melalui hidung. Setelah hidung, dia akan faring. Pertama fa dulu ya. Faring dulu, biasanya fa dulu baru la. Biasanya ketuker nih. Nanti biasanya ada soal dari manakah? Hidung, faring, laring. Nah, setelah laring, ini trakea. Lalu di sini akan ada percabangan. Jadi kalau misalnya jalan itu jalan kayak jalan ABC itu kan ada percabangan kan? Nah ini ternyata kalau kita juga ada jalan percabangan. Percabangan ini namanya bronkus. Lalu masuk bronchiolus. Nah
paling ujung di sini tempat keluar masuknya udara adalah apa? Alveolus. Alveolus itu paling ujung nih. Paling ujung di sini tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi yang masuk itu oksigen. Nanti oksigen itu udara ya, udara yang bersih itu masuk. Nanti setelah masuk dari sini nih, dia masuk akan ke sini, lalu pisah ke sini, masuk sampai ke alveolus. Biasanya soal yang keluar alveolus loh. Apa fungsi dari alveolus? Biasanya kayak gitu. Nah, apa fungsi alveolus? Alveolus itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen ini nanti dari alveolus dia akan dibawa oleh darah, dia akan ke seluruh tubuh. Makanya tubuh kamu jadi udara ini masuk ke paru-paru akan ke seluruh tubuh. Nanti dari seluruh tubuh berubah jadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu berarti racun yang harus dikeluarkan nih. Kalau sudah, nanti karbon dioksida dia akan masuk ke sini nih, lari lagi ke sini. Di bawah darah dia akan ke paru-paru lagi. Dari paru-paru ini alveolus, karbon dioksida keluar. Yang keluar, yang kita rasakan keluar. Berarti gini yang masuk oksigen masuk, yang keluar itu karbon dioksida. Nah, seperti apa? Kita akan belajar nih. Ini proses, kita lihat ya, proses pernafasan. Seperti apa proses pernafasan? Nah, ini kita sedang bernafas. Udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung ini biasanya ada bulu-bulu hidung. Apa gunanya bulu-bulu hidung? Ini akan menyaring kotoran. Kotorannya nanti berubah jadi upil. Nah, masuk ke sini, dia akan ke faring. Iya, kotoran-kotoran itu akan tumpuk-tumpuk jadi upilnya ya. Nah, setelah faring masuk, sorry. Iya kan? Kayak so bagus. Nah, percabangan ini namanya bronkus. Biasanya ada gambar. Apa nama cabang ini? Namanya bronkus ya. Kus dulu, bronkus. Nanti setelah masuk, oksigen masuk. Di sini ada percabangan lagi. Percabangan ini namanya bronkiolus. Yang pertama bronkus, yang di sini namanya bronkiolus. Ini percabangan, ada yang ke sini, ada yang ke sini oksigennya nih. Nah, ini ujungnya. Ujung di sini namanya alveolus. Ini ujungnya nih. Di alveolus ini oksigen nanti akan bertukar. Ada darah nih, darah di sini udah siap-siap nih. Yang membawa oksigen kan darah, tugas darah adalah membawa oksigen. Darah di sini dia udah siap-siap, dia mengambil oksigen yang ada di alveolus, diambil lalu dibawa ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksidanya ini keluar karbon dioksidanya. Nanti karbon ini ke jantung. Ke jantung, ke seluruh tubuh oksigennya. Kalau sudah kotor, namanya karbon dioksida, dia akan kembali ke alveolus lagi. Dari alveolus nanti akan ke ujungnya ke hidung lagi keluar. Paham ya sampai ini ya? Paham? Sekarang Ibu mau tanya. Cabang yang pertama itu namanya apa? Ini. Bronkus. Cabang yang kedua di dalam namanya bronkiolus. Terakhir, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida namanya alveolus. Oke, pinter, paham. Sampai sini paham ya? Biasanya pertanyaannya gambar ini disebutkan namanya atau enggak biasanya ditanyakan fungsinya. Nah, selanjutnya sistem pencernaan manusia. Kecepatan nggak Ibu? Kalau kecepatan nanti bilang aja ya. Pencernaan apa pencernaan? Cerna. Makanannya dicerna nih. Aku udah mencerna makanan. Pencernaan, mencerna itu berarti diresap, diambil sari-sarinya. Jadi yang kamu makan itu nanti sari-sarinya itu yang diambil yang berubah jadi energi. Kenapa kalau kita puasa kita rasanya lemas? Coba. Ada yang tahu kenapa kita lemas? Ada masukan makanan yang menjadi energi.
Pintar, karena nggak ada makanan yang akhirnya berubah jadi energi sehingga kita jadi energinya berkurang. Contohnya nih, kalau misalnya sepeda motor terus bensinnya habis, maka sepedanya nggak akan bisa jalan. Nah, tubuh manusia juga gitu. Kalau nggak ada energinya, kita masih punya cadangan energi nih di dalam tubuh, yaitu lemak. Tapi kalau misalnya kita udah nggak punya cadangan energi, terus nggak ada energi yang masuk, maka kita bisa drop, jatuh, sakit, bisa jadi pingsan. Yang biasanya anak pingsan itu biasanya energinya kekurangan. Nah, sekarang makanan itu yang pertama masuk dari ke mulut, di mulut. Nah, di dalam mulut nih, di dalam mulut, di dalam mulut ini makanan akan di apa gunanya coba makanan yang ada dalam mulut? Makanan akan dihancurkan. Jadi makanan itu kalau misalnya makan daging kita dalam mulut itu dihancurkan. Nggak bisa kalau misal ditelan gede-gede gitu nanti akan berbahaya dengan bisa keselak, bisa kayak misalnya ada tuh anak yang meninggal gara-gara apa? Gara-gara dia makan cilok, terus ciloknya masih bundel besar banget, dia nggak dikunyah, langsung masuk dan dia berhenti di sini nih. Kalau berhenti di sini, dia akan menutup. Ini di sini ada nih. Ini kan ada dari hidung. Nah, kalau makanannya berhenti di sini, dia akan menutup udara yang akan masuk sehingga anaknya tidak bisa bernafas. Setelah beberapa waktu meninggal. Kenapa? Bukan karena makanannya menutup saluran pernafasan. Makanya kalau kita makan, kita hancurkan dulu di dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini ada beberapa enzim. Enzim yang paling terkenal namanya enzim apa dalam mulut? Ada yang tahu? Amilase. Amilase. Nah, di dalam air juga itu ada enzim itu yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah, makanya rasanya agak manis nih dengan adanya air liur. Nah, setelah agak hancur, lebih hancur, lebih kecil-kecil lagi, lalu makanan ini akan masuk ke sini, ke kerongkongan. Di sini akan ada gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu apa? Gerak ini yang akan lebih menghaluskan lagi makanan. Jadi makanan yang di sini nanti di sini juga akan digerak. Kalau ibu-ibu biasanya kayak ngulek bawangnya terus diulek kan, itu biar apa? Biar lebih halus. Nah, di sini juga ada gerakan nih, diulek lagi nih makanannya, diulek biar lebih halus lagi, di kerongkongan namanya gerak peristaltik. Setelah masuk, nah lalu di sini dia akan masuk ke lambung. Tapi sebelum masuk ke lambung, Allah itu maha besar. Sebelum masuk ke lambung, makanan yang kita makan kan biasanya ada banyak kumannya, ada banyak kotorannya. Nah, di sini nanti akan ada namanya asam klorida atau HCl. Di sini akan disemprot dengan asam. Makanya kalau pernah ngerasain muntah nggak sih, rasanya apa? Asem-asem gitu kan, asem-asem pahit gitu. Itu kalau udah masuk ke lambung. Kenapa? Karena ketika masuk ke lambung di sini ada enzim yang menyemprot sehingga manfaatnya untuk membunuh kuman-kuman. Nah, di sini masuk di lambung ada enzim lagi. Nah, setelah di lambung, lalu ini akan masuk ke bukan ke yang besar ini ya, tadi masuk ke bawah ini nih. Di sini ada usus halus. Usus halus ini ternyata usus yang ada di perut ini kalau kita lebarkan, kita ukur, ternyata ini bisa sampai 12 meter. Jadi panjang banget ini ususnya. Usus yang ada di perut kita ini ternyata panjang sekali. Ini buat apa nih di sini usus halus? Nah, inilah di sini. Disinilah makanan kita sari-sarinya diserap. Sari-sari makanannya. Jadi kalau sari-sari makanan itu kayak santan. Kamu kalau misalnya ada santan, kelapa kan diparut. Setelah diparut, kasih air, ada santannya kan. Nah, santan itu sari-sarinya. Jadi disinilah santannya atau sari-sari makanannya diserap oleh usus halus. Di sini diserap sari-sari makanannya.